Bagaimana hukum kurban itu? Sampai hari ini masih ada khilafiyah di tengah-tengah para ulama. Ada perbedaan pendapat. Ternyata rambut yang sama hitam, isi kepala macam-macam, dan itu punya dalil masing-masing. Begini, sebagian berpendapat di kalangan para ulama itu hukum korban itu Bapak Ibu wajib. Mana dalilnya? Dalam Quran surat yang sangat pendek, nama suratnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kita muliakan Bapak Ibu pengurus masjid Sabbihisma Rabbikal A'la Ketaping Padang Pariaman. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu jamaah sholat ma'rib. Pada kesempatan ini bergabung juga sebagian jamaahnya dari jamaah Masjid Istiqomah. Ada ibu-ibunya juga hadir nampak. Kita semua insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita berada di tanggal 12 Mei 2026. Tadi sebelum azan maghrib dikumandangkan, kita berada di tanggal 25 Zulkaidah 1447 Hijriah. Tapi saat ini setelah kita laksanakan sholat maghrib, azan selesai berkumandang, kita laksanakan wirid, maka kita sedang berada di tanggal 25 Zulkaidah tahun 1447 Hijriah. Artinya Bapak Ibu, jarak kita dengan hari raya Idul Adha, hari raya haji, hari raya kurban itu tinggal 2 minggu ke depan. Insya Allah kalau tidak ada perubahan tahun ini nanti 10 Zulhijjah itu bersamaan hari Rabu tanggal 27 bulan ini, bulan Mei 2026. Sekitar 2 minggu lagi jaraknya dengan hari ini Bapak Ibu. Bapak Ibu yang saya muliakan, ibadah yang menunggu kita sekarang untuk kita yang berada di tanah air, yang tidak pergi ke tanah suci untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima, ibadah haji tahun ini, ada 2 ibadah yang sangat luar biasa Bapak Ibu untuk kita. Satu, ibadahnya itu modalnya hanya kesehatan.
modalnya kesehatan dan juga kemauan, semangat. Sehat orangnya, ada niatnya, insya Allah jadi. Ibadah puasa sunnat tanggal 9 Zulhijjah, puasa sunnah Arafah. Ibadah kedua, tawarannya kepada kita Bapak Ibu, ini ibadah tahunan ini. Dua ibadah ini tidak bisa tiap bulan, tidak ada untuk mingguan, bukan harian, tapi menunggunya 1 tahun. Puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, baru ada modalnya. Apa modalnya? Materi, uang. Ibadah kurban. Masya Allah, tabarakallah. Ibadah ini Bapak Ibu, tawarannya hanya setahun sekali. Bukan tiap hari, bukan tiap minggu, bukan tiap bulan. Maka yang pertama adalah puasa sunnah Arafah. Berbeda dengan puasa sunat hari Senin, Kamis. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Bapak Ibu kita yang rutin, yang terbiasa puasa sunat 2 hari dalam seminggu, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, 8 hari 1 bulan itu puasa kita Bapak Ibu. Tidak sama nilainya dengan puasa sunnah Arafah. 14 abad yang lalu Nabi Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, ada apa dengan puasa Senin Kamis ini? Puasa sunat hari Senin dan hari Kamis ini?" Senyum Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan jawaban. Dalam 1 pekan, 1 minggu itu 7 hari, maka catatan amal ibadah manusia diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, disetor untuk 1 minggu itu. Dalam 7 hari itu, harinya ada pada hari Senin dan hari Kamis. Maka selain hari Senin itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah Muhammad SAW itu berpuasa? Karena aku ingin ketika catatan amal ibadahku diangkat, disetorkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, aku sedang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Apa ibadahnya? Puasa. Karena puasa ini perisai Bapak Ibu. Cobalah kalau kita puasa. Kalau kita puasa Bapak Ibu, ada filter. Berpikir kita untuk berbuat keburukan. Berpikir kita Bapak Ibu untuk berbuat salah. Contoh, kalau kita sedang puasa Bapak Ibu begini, saya ini sedang puasa, ada orang yang mengajak kita bertengkar, bahkan kita sampaikan, ana soim, saya sedang puasa. Maka itu sebenarnya maknanya Bapak Ibu, kan setan ketika Bapak Ibu kita berpuasa itu kan dibelenggu. Setan-setan itu dibelenggu. Kenapa? Sebenarnya karena ulah kita. Terbelenggu setan karena kita. Itu maknanya itu. Bapak Ibu, maka kita lihat untuk puasa sunnah Arafah ini. Pelaksanaannya tanggal 9 Zulhijjah. 14 abad yang lalu, Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang akan kita dapatkan dengan puasa sunnah Arafah? Apa yang akan Allah berikan kepada kita? Kita orang-orang yang melaksanakan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah." Senyum Nabi Muhammad SAW kemudian memberikan jawaban.
dengan pelaksanaan puasa sunnah Arafah tanggal 9 Zulhijjah, tanggal 9 Zulhijjah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang Allah berikan ampunan. Bapak Ibu, maka rugi kita kalau tidak Bapak Ibu ikut puasa tanggal 9 Zulhijjah. Ternyata tidak hanya pajak yang dapat pemutihan, dosa saja Bapak Ibu ada pemutihannya 2 tahun, tahun lalu dan tahun yang akan datang. Aku berharap kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosa kita. Masya Allah, tabarakallah. Begitu Bapak Ibu besarnya keutamaan puasa sunnah Arafah ini, menunggunya 1 tahun, maka tidak ada jaminan kepada kita seorang pun ketemu ndak nanti dengan tanggal 9 Zulhijjah ini. Tidak ada yang bisa jamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya tidak ada yang bisa jamin kita usianya sampai untuk tanggal 9 Zulhijjah tahun ini. Ada yang bisa jamin Bapak Ibu? Ada. Jangankan untuk 2 minggu lagi, minggu depan, besok pagi, sebentar lagi Bapak Ibu, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah kita akan meninggal dunia? Wallahu a'lam bishawab. Lihat Bapak Ibu, YouTube berita tahun lalu, sudah 1 tahun itu, dapat besok 10 Zulhijjah, almarhum Dr. Yahya Waluni itu meninggal ketika hari Jumat. Tahun lalu kita hari raya Idul Adha itu hari Jumat. Tidak ada gejala penyakit, meninggal di masjid, meninggal ketika menyampaikan khutbah, sedang khatib di tempat yang suci, sedang dalam keadaan suci, menyampaikan ayat suci. Khutbah pertama lancar sekali, duduk, bangkit lagi untuk khutbah kedua, malaikat maut datang, meninggal dunia. Maka tidak ada yang bisa jamin. Maka Bapak Ibu, oleh karena itu, ini yang harus kita sampaikan kepada keluarga dulu. Kita sampaikan dulu pelaksanaannya tanggal 9 Zulhijjah. Untuk anak-anak kecil Bapak Ibu, ikutkan semua. Kapan perlu kasih hadiah, kasih reward. Nah, kita semuanya sekeluarga berpuasa ya, tanggal 9 Zulhijjah ya. Masalah berbuka nanti kita bisa di mana yang nanti makanannya enak, ke sana kita pergi. Bapak Ibu, ada motivasi. Maka andaikan kita ada sakit, orang sakit tidak bisa berpuasa. Andaikan usia kita tidak sampai tanggal 9 Zulhijjah, kalau sudah niat ada, inilah hebatnya Bapak Ibu, pahala niat sudah dihitung dalam agama kita. Modalnya cuma sehat dan niat. Tapi kalau sakit memang tidak bisa. Orang sakit ingin sembuh, pergi berobat ke dokter, dikasih obat, obat bisa diminum kalau sudah makan. Dan begitu Bapak Ibu yang saya muliakan, yang pertama, ini ibadah ditawarkan kepada kita yang pertama. Mari kita Bapak Ibu niatkan jauh sebelum hari H itu kita sudah pasang, kita sudah ada target. Kapan pelaksanaannya? 9 Zulhijjah itu sebenarnya puncak ibadah haji. Maka bulan Zulhijjah itu kan Bapak Ibu sedang pelaksanaan haji di tanah suci. Kalau di bulan lain banyak juga yang ke Makkah, tapi itu bukan haji, umroh. Nah, apa bedanya?
Haji itu puncaknya itu adalah tanggal 9 Zulhijjah. Mereka itu jamaah haji dari semua negara di penjuru dunia ini, itu kumpulnya di Padang Arafah. Tempatnya sama, Padang Arafah. Waktunya sama, pakaiannya sama, pakaian putih, pakaian ihram. Mereka di sana berdoa, tapi doanya ada juga untuk kita. Doanya selalu dibaca ketika hari Jumat oleh khatib di atas mimbar. Khutbah kedua masuk rukun khutbah itu. Allahumma ghafir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat birahmatika ya arhamar rahimin. Bapak ibu yang sedang haji tahun ini di kota Makkah, di tanah suci, mereka meminta kepada Allah. Kita pun sedang beribadah hari itu hendaknya di tanah air kita. Maka Bapak ibu, modalnya niat dan sihat, insya Allah jadi. Yang kedua, ibadah yang kedua ini butuh materi, butuh uang, butuh pitih, harus ada hepeng. Kalau tidak ada, tidak jadi. Kalau tidak ada hepengnya, silahkan menghayal. Baik, kurban. Maka tadi saya tanya imam kita, Pak Imam, sebelum tadi saya mulai ceramah ini, di masjid kita berapa satu peserta untuk berkurban? Itu yang saya tanya tadi. Karena Bapak Ibu, beda tempat, beda daerah, beda pasaran. Itu bervariasi, tidak ada yang sama itu. Nah, informasi dari imam kita tadi 2.500.000. Nah, itulah satu peserta di masjid kita ini. Nah, masjid lain ada yang lewat, ada yang lebih. 26, 27, 27,5, 28, ada yang 3 juta, keluar daerah di atas 3 juta, itu biasa saja. Pertanyaannya satu, Ustadz, saya punya uang 2.500.000, uang itu ada sekarang, itu sudah saya tabung, itu sudah saya kumpulkan lama itu, jumlahnya sudah sampai 2.500.000. Sekarang kita akan hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Mana yang paling bagus? Uang yang saya punya, yang saya miliki tadi, yang saya kumpulkan tadi 2.500.000 itu saya sedekahkan atau saya daftarkan untuk ikut berkurban? Bapak Ibu, pilihlah ikut berkurban. Kalau uangnya lebih dari itu, lewat dari itu, keduanya. Kurban iya, sedekah iya juga. Kalau uangnya banyak. Tapi kalau cuma itu Bapak Ibu, usahakan kurban dulu. Karena ini momennya. Bedanya apa? Bersedekah itu siang malam bisa, bersedekah itu pagi sore bisa, tiap hari silahkan, tiap minggu silahkan, tiap bulan boleh, hari libur, kalender merah, tidak masalah. Tapi berkurban, apakah semau kita? Tidak. Hari ini saja sapinya sudah datang ke tempat kita Bapak Ibu. Sapinya sudah ada, sudah diantar. Kalau disembelih itu belum kurban namanya. Masuk nanti Zulhijjah, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 10 sebelum pelaksanaan sholat hari raya pagi harinya. 10 hari
sampai pagi harinya sebelum sholat hari raya, sapinya duluan kita potong, tidak sah kurbannya. Sebab berkurban ini bulannya hanya bulan Zulhijjah, tanggalnya ditetapkan. Kapan? 4 hari cuma dalam 1 tahun, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah. Maka Bapak Ibu kita, di mana saja kita, kemanapun kita pergi, hari raya Idul Adha inilah takbirannya yang paling banyak, paling lama, 4 hari itu. Mulai masuk tanggal 10 maghribnya itu, besok sholatnya maghribnya itu, masuk tanggal 10 sudah takbiran di masjid, sudah Bapak Ibu takbiran. Kalau di kampung-kampung itu seperti di kampung saya itu pawai pakai obor anak-anak, sudah menjadi tradisi itu. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 ba'da asar. Sebab ba'da maghribnya nanti tanggal sudah berubah, tanggal 14. Bukan hanya di tiap-tiap waktu sholat, tapi juga ketika penyelenggaraan penyembelihan hewan ternak. Takbir ini Bapak Ibu selalu bergema dan berkumandang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. 4 hari. Kapan Bapak Ibu akan dilaksanakan penyembelihan sapi, kerbau, kambing, unta di tanah suci? Takbiran ini Bapak Ibu akan selalu berkumandang. Maka utamakan berkurban dulu. 14 abad yang lalu Rasulullah Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, apa yang akan kita dapatkan? Apa yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala kalau kita berkurban? Apa yang Allah beri kepada kita ya Rasulullah kalau kita sembelih unta, kita sembelih sapi, kita potong kambing, kita potong kibas, domba, apa yang akan kita dapatkan ya Rasulullah?" Jawaban Nabi Muhammad SAW, Bapak Ibu, dari setiap helai bulunya dari hewan korban, baik itu unta, sapi, kambing, domba, kibas, dari setiap helai bulunya dari hewan kurbanmu itu akan Allah ganti satu kebaikan bagimu orang yang berkurban. Satu helai bulu dari hewan ternak itu, satu bulunya gantinya satu kebaikan Bapak Ibu. Kira-kira Bapak Ibu tahu enggak berapa jumlah helai bulunya? Satu sapi itu berapa jumlah helai bulunya? Tidak bisa dihitung. Satu kambing tidak mampu kita menghitungnya. Inilah Bapak Ibu, makanya tidak sama. Beda tempatnya, beda orangnya, beda kemampuannya, maka beda Bapak Ibu pasarannya. Apa sebenarnya? Nomor satunya yang diminta itu adalah ikhlasnya. Kalau bisa Bapak Ibu besar, ya, tapi ikhlas. Maka kalau ingin menawar kita, ingin menawar tentang harga, Pak Ibu, usahakan menawarnya itu ke atas.
berarti lebih besar. Saya rasa Bapak Ibu pengurus panitia yang sudah diamanahkan, pengurus masjid kan biasa langsung itu menjadi panitia itu. Saya rasa tidak ada panitia yang marah kalau misalnya ada ditetapkan satu peserta itu 2.500.000 contoh, lalu Bapak Ibu ada yang mampu 7 orang keluarga rupanya datang kepada pengurus, Pak, kami ini sanggup, kami ini 7 orang, kami ini satu keluarga ini, kami maunya yang 3 juta lah, bisa Bapak carikan. Kira-kira gimana respon pengurus, Pak? Kalau uangnya bertambah, tambah senang hatinya. Kenapa? Kalau uangnya banyak, pitihnya tabah, jawinan tibo tu bisa gapuak lo tu, Pak. Tapi kalau yang dikhawatirkan, kalau nanti datang bertanya kepada panitia, Pak pengurus berapa di sini? 2.500.000, mahal katanya. Nah, ini yang masalah. Masjid lain ada 24 katanya, masjid lain masih ada 23 katanya. Takutnya ke bawah dia minta korting harganya itu. Jangan-jangan nanti yang datang itu kurus, uangnya tipis. Yang datang itu nanti hewan ternaknya itu nanti kurus, bulunya juga sedikit. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu, maka ketika kita Bapak Ibu masuk bulan Zulhijjah, utamakanlah untuk berkurban. Tidak ada hukumnya berkurban itu sebenarnya sekali seumur hidup, tidak. Tapi kurban itu sebenarnya Bapak Ibu, ini kan sesuai kemampuan. Mampu tiap tahun Bapak Ibu bagus. Kalau memang mampu, tidak mampu sama sekali Bapak Ibu, tidak berdosa juga. Bagaimana hukum kurban itu? Sampai hari ini masih ada khilafiyah di tengah-tengah para ulama. Ada perbedaan pendapat. Ternyata rambut yang sama hitam, isi kepala macam-macam, dan itu punya dalil masing-masing. Begini, sebagian berpendapat di kalangan para ulama itu hukum korban itu Bapak Ibu wajib. Mana dalilnya? Dalam Quran surat yang sangat pendek, nama suratnya surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani aka huwal abtar. Ayat 2, fasholli li rabbika wanhar, dirikan solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perintah solat itu perintah wajib. Kalau ada perintah wajib, maka perintah yang berikutnya ikut menjadi wajib. Fasholli li rabbika, dirikan solat karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Maka berkurban itu juga wajib. Tapi tidak semua Bapak Ibu menerima pendapat itu. Kenapa? Karena kalau tidak mampu, konsekuensi wajib itu Bapak Ibu itu sangat kuat. Kalau tidak mampu kita Bapak Ibu tetap wajib, hukumnya berdosa kita. Maka tidak sampai wajib, hukumnya sunnah. Tapi melihat pahalanya itu sangat besar, tiap satu helai bulunya dari hewan kurbanmu itu akan Allah balas satu kebaikan bagimu orang yang berkurban. Maka sunnahnya juga bukan sunnah biasa, namanya sunnah muakkadah, sunnah yang diutamakan. Maka ada Bapak Ibu oleh Rasulullah Muhammad SAW, dia wajibkan untuk dirinya, tapi dia sunnahkan untuk kita.
Hukumnya bukan wajib, tapi karena tidak pernah dia tinggalkan, seolah-olah menjadi wajib, karena selalu dilaksanakan Nabi. Ada 3. 1, solat sunat witir. Rasulullah tidak pernah tinggalkan Bapak Ibu. Witir itu masuknya ke qiyamul lail, Pak. Beda dengan tahajud. Maka boleh kita laksanakan siap solat isya nanti langsung witir, bisa. Kapan itu solatnya disebut witir? Kalau rakaatnya ganjil. Selagi rakaat solat sunat kita tidak diganjilkan, itu bukan solat witir. Bapak Ibu yang khawatir tidak nanti terbangun, tidak bisa melaksanakan solat witir tahajud, nanti bangunnya sepertiga malam, bisa ambil waktu isya. Jadi witir itu bukan hanya di Ramadan, bisa Bapak Ibu tiap malam. Kadang-kadang Bapak Ibu, ini yang harus diluruskan. Sebagian jamaah baru sholat witir kalau ada nanti tarawihnya, kan begitu. Padahal tawaran itu tiap malam itu. Bedanya dengan tahajud, tahajud itu tidur kita dulu. Siap sholat isya kita tidur di rumah. Terbangun kita Bapak Ibu jam 2, jam 3 dini hari, Bapak Ibu, tahajud itu bangkit. Wa minal laili fatahajjab bihi nafilatan lak asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda. 2 keutamaannya, menambah amal ibadah dan mengangkat derajat. Yang kedua, oleh Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah dia tinggalkan, apa itu? Sholat sunat duha. Tidak pernah ditinggalkan Rasulullah, Pak. Ini rentang waktunya panjang itu. Maka kalau kita kan bisa lihat di situ, di jam digital, kapan itu waktu sholat fardu, kapan syuruk, kapan duha, sangat panjang itu. Maka Bapak Ibu, ini sholat untuk membukakan pintu rezeki kita. Doanya pun ternyata, ya Allah, kalau rezekiku masih di langit, turunkanlah, kan itu. Kalau masih di bumi, keluarkanlah. Kalau masih jauh, dekatkanlah. Tak pernah ditinggalkan Rasul. Yang ketiga adalah kurban. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, hukumnya sunnah muakkadah. Kalau kita mampu, kita sanggup, tapi tak mau berkurban, ancamannya yang sangat berat. Bukan kata saya, tapi Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, fala yaqrabanna musallana, jangan mendekat ke tempat kami, jangan mendekat ke tempat sujud kami, ke tempat solat kami. Artinya kira-kira apa itu? Kita tidak lagi diakui oleh Rasulullah sebagai golongannya. Maka Bapak Ibu, saya sampaikan dalam Quran itu, kalau ingin Bapak Ibu melihat tentang seputar tentang kurban, nanti bisa dibaca dalam Quran itu surat Al-Hajj ayat 34, ayat 35, ayat 36, ayat 37. Itu tentang seputar kurban itu. Ternyata kurban ini ibadah yang sudah lama. Jadi bukan untuk kita saja. Dari manusia pertama, anaknya dulu, manusia pertama itu Nabi Adam punya anak Habil dan Kabil, telah berkurban. Sekarang kita, kalau kita tidak ada lagi Bapak Ibu generasi penerus, kurban ini tetap ada. Mana dalilnya? Kurban itu menjadi syariat. Tiap umat, tiap generasi, tiap kaum. Ayat 34, ada 4 macam Allah perintahkan untuk kita semua. Mana yang 4 itu? Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyazkurusmallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu
wa basyiril mukhbitin. 4. Pertama, perintahnya kurban. Tiap umat, tiap generasi sudah ada perintah syariat berkurban. Yang kedua, perintahnya apa? Liyazkurus mallahi ala ma razaqahum. Perintah untuk bersyukur kepada Allah. Ternyata tawaran syukur itu pada surat yang lain. Surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kamu syukuri nikmatku, kata Allah, akan aku tambah kepadamu. Tapi kalau tidak mau bersyukur, tidak mau berterima kasih, awas, azabku sangat pedih. Ayo, 2. Perintah ketiga, apa yang Allah suruh untuk kita kerjakan? Fa ilahukum ilahu wahid. Fa ilahukum ilahu wahid. Sembah Allah, jangan syirik. Sebab syirik itu dosa besar, tidak dapat ampunan. 3. Yang keempat dalam ayat itu, falahu aslimu, berserah dirilah kepada Allah. Minta tolong hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Baru sejalan apa yang kita baca ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah kita menyembah, untuk Allah kita sholat, kepada Allah kita minta pertolongan. Baru Bapak Ibu, setelah Allahu Akbar, baru begini. Jadi bukan kepada orang pintar minta tolong, bukan kepada dukun. Itu nanti berubah ayat Bapak Ibu. Iyyaka na'budu wa dukun nasta'in. Begitu jadinya. Baik, 4 perintah ini akhir ayat apa? Wa basyiril mukhbitin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang lembut hatinya. 4 perintah Allah ini, kurban, syukur, mengesahkan Allah, sholat, menyerahkan diri kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah. Itu hanya ada kepada orang-orang yang lembut hatinya. Kok hatinya kareh, tidak jadi itu doh. Kok hatinya membatu, tidak jadi itu doh. Maka bisa Bapak Ibu kita buktikan, faktanya begitu. Kurban saja, perintah yang pertama ini tidak Bapak Ibu jaminannya harus kaya. Banyak orang Bapak Ibu hidupnya biasa saja, tapi dia ikut berkurban. Ada orang Bapak Ibu serba ada, tapi tidak mau berkurban. Inilah makanya diancam Rasulullah, fala yaqrabanna musallana. Sebab ada orang itu Bapak Ibu rumahnya besar, kendaraannya besar, tokonya, rukonya, perusahaannya besar, apalagi jabatannya besar, apalagi uangnya uang besar semua, bininya besar, tidak juga jadi kurban Pak. Tidak ada jaminan. Masjid Al-Hakim yang di Taplau Kota Padang itu tahun ini perdana untuk berkurban. Kapolda kita kan sudah berganti 2-3 hari yang lalu, Sumatera Barat. Maka saya lihat di Facebook Bapak Ibu, Kapolda lama itu dia diminta untuk menyampaikan lewat media sosial itu untuk berkurban di Masjid Al-Hakim kepada masyarakat umum. Dia tidak baca ayatnya, tapi artinya saja dia baca. Dirikan solat karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Perdana Masjid Al-Hakim untuk tahun ini setelah didirikan untuk menawarkan kurban. Ibu, berkurban dah harus di tempat kita. Berkurban itu Bapak Ibu, lihat tempat
yang memang membutuhkan masyarakatnya, membutuhkan jamaahnya tentang untuk daging kurban kita. Maka di tempat-tempat wirid saya, di tempat jadwal khatib Jumat saya di Kota Padang itu Bapak Ibu, kalau sudah 10 ekor sapinya di masjid itu, mereka sudah dapat 8 ekor, begitu hari Jumat mereka laporkan itu, khatib kita hari ini Ustadz Saddam Haqi Lubis, sedikit pemberitahuan tentang untuk hari raya Idul Adha kita besok. Maka kita di masjid ini sudah mendapatkan kurban 8 sapi. Target kita hanya 10. Kalau lewat dari 10 ada lagi jamaah yang ingin berkorban, silahkan cari tempat lain. Apa maknanya itu? Supaya pemerataan daging kurban. Jangan Bapak Ibu nanti banyaknya cuma satu tempat saja, yang lain kosong. Maka berkurban itu tidak harus kita lihat, tidak harus kita hadir. Di sebagian tempat kadang-kadang harus dilihatnya pula, dimandikan pula kerbaunya dulu, ditembak pula dengan minyak wangi dulu, disikek bulunya. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang ingin beribadah itu ada saldonya Bapak Ibu, transfer ke nomor rekeningnya. Tapi kan ada jatah kita di situ, ada. Kalau Bapak Ibu ingin ambil, terima. Tapi jangan minta tambah. Daging kurban itu dibagi 3. Sepertiga pertama haknya untuk peserta yang berkurban. Tapi itu adalah korban biasa, bukan korban wajib. Kalau korban wajib, korban nazar, haram untuk dimakan, jangan terima dagingnya. Sepertiga kedua itu bukan hak kita, tapi ring 1 tetangga, jiran tetangga, orang yang dekat dengan kita. Sepertiga ketiga jatahnya fakir miskin. Maka Bapak Ibu yang saya muliakan, jangan kalau kita berkurban kita setting pengurus. Ini yang terjadi di salah satu daerah di Kota Padang. Saya tidak sampaikan masjidnya di mana, daerahnya daerah mana, tapi Pak RW-nya langsung yang curhat ketika siap wirid. Di sini ada seorang pengurus ustadz, dia mau berkurban, tapi dia justru tekan panitia. Saya berkurban, keluarga saya ini berkurban, kami banyak yang berkurban, tapi sekian kilo untuk kami. Na'udzubillah min dzalik. Baik, tidak boleh. Kalau mau terima, ambil. Maka asal usul ibadah kurban ini sudah ada semenjak anaknya Nabi Adam alaihissalam. Sebapak mereka, seibu mereka, namanya Habil dan Kabil. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Ada korban yang Allah terima, ada korban yang Allah tolak. Korban siapa yang Allah terima? Habil, karena ikhlas karena Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 5, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Aku tidak perintahkan kamu dalam ibadah apapun bentuk macam dan ragamnya, syaratnya ikhlas. Maka kalau ikhlas orangnya Bapak Ibu, yang terbaik dia kurbankan. Apa yang dia cintai dia berikan kepada Allah, itu pasti. Maka istilahnya Bapak Ibu, berani bercinta, berani berkorban. Takut berkorban, tidak usah bicara tentang cinta. Tapi korban Kabil Allah tolak. Kenapa? Ternyata tidak ikhlas. Maka Bapak Ibu, ujian keikhlasan ini kepada peserta yang berkurban. Jangan nanti ada istilah di Minangkabau, saya ketahui begini,
rumah siap, tokok babunyi. Setelah siap pelaksanaan untuk membagi-bagikan jatah kurban ini, baru ada nanti Bapak Ibu yang kecewa menangis, ada yang nanti marah, ada yang naik tensi, ada yang merabu dan sebagai yang lain Bapak Ibu. Nauzubillah bin zalik. Bapak Ibu, ibadah yang menunggu kita sekarang, satu, puasa sunat Arafah. Mari kita niatkan, mudah-mudahan kita sehat sehingga bisa kita laksanakan tanggal 9 Zulhijjah. Yang kedua, ibadah kurban inilah. Tiap satu helai bulunya akan Allah balas, akan Allah ganti satu kebaikan bagi orang yang berkurban. Mudah-mudahan bermanfaat Bapak Ibu. Waktu Isya sudah masuk. Terima kasih banyak. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.